Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Pada pertemuan lalu telah kita selesaikan tentang perjanjian Al-Hudaybiyah. Sekarang kita akan bahas tentang apa yang terjadi setelah perjanjian Al-Hudaybiyah. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah perjanjian Al-Hudaybiyah. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Al-Hudaybiyah menuju kota Madinah, ternyata onta Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang, ya. Al-Qaswa, ya, hilang entah kemana. Kemudian maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun mencari onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ibnu Mas'ud mendapati onta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tali kekangnya terikat di sebuah pohon. Maka akhirnya Ibnu Mas'ud membawa onta Nabi kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mengendarai ontanya kembali dengan penuh gembira, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, ya, dan Rasulullah SAW sudah menetap di sana, maka datanglah sekelompok wanita mukminah yang mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah, yaitu mereka muslimat, tapi mereka tinggal di Mekah dan mereka hendak berhijrah ke kota Madinah. Di antaranya ada beberapa wanita, di antaranya adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Kita tahu bahwasanya Uqbah bin Abi Mu'aid adalah orang yang dahulu sangat memusuhi Nabi SAW, yang pernah meletakkan tali isi perut unta ke pundak Nabi SAW, dan dia pula yang pernah mengambil selendangnya untuk mencekik Nabi SAW. Tetapi ternyata putrinya mukminah, Ummu Kulthum bintu Uqbah, dan dia pergi lari dari suaminya, ya, disebutkan dia sudah menikah, ya. Kemudian dia lari menuju kota Madinah karena dia muslimah, ya. Ketika dia lari menuju kota Madinah, maka dikejar oleh dua saudaranya, yaitu Umarah bin Uqbah bin Abi Mu'aid dan Al-Walid ibnu Uqbah bin Abi Mu'aid. Dua saudaranya tersebut mengejarnya. Kemudian sampailah mereka tiba di kota Madinah. Mereka berkata, "Ya Muhammad," kata mereka, "wahai Muhammad, aufi lana bima ahadtana alaihi." Ya Muhammad, tunaikanlah janjimu dalam perjanjian yang telah kita sepakati. Bukankah kita telah sepakati kalau ada orang yang datang dari kota Mekah menuju Madinah, ya, harus dikembalikan ke kota Mekah. Dan saudari kami ini atau adik kami ini, Ummu Kulthum, telah kabur dari kota Mekah, maka kembalikanlah dia ke Mekah. Maka Rasulullah SAW tidak menerima permohonan dari dua orang musyrik tersebut, ya. Jadi saudara kandung dari Ummu Kulthum. Kenapa? Karena dalam perjanjian yang berlaku hanya laki-laki, ya. Kalau laki-laki yang kabur dari Mekah menuju Madinah, maka harus dipulangkan ke kota Mekah. Ini yang kabur wanita. Apalagi ternyata beberapa wanita, dan beberapa wanita tersebut lari dari suami mereka. Mereka mukminat dan mereka kabur dari suami-suami mereka, kemudian mereka menuju ke kota Madinah karena ingin menyelamatkan agama mereka. Maka tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun." Wahai orang-orang yang beriman, jika telah datang kepada kalian wanita-wanita mukminah berhijrah, maka ujilah iman mereka. Allahu a'lamu bi imanihin. Allah lebih tahu tentang iman wanita tersebut. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, kalau sudah diuji, ya, disuruh bersyahadat, mereka bersyahadat, ya. Kalau kalian telah mengetahui bahwasanya mereka-mereka itulah wanita-wanita mukminah, fala tarji'uhunna ilal kuffar, jangan kembalikan mereka ke orang-orang kafir ke Mekah, jangan. Lahunna hillul lakum, mereka tidak lagi halal bagi suami-suami mereka di Mekah, walahum yahilluna lahun, dan suami-suami mereka di Mekah juga tidak halal bagi mereka, ya. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada suami-suami mereka apa yang telah mereka infakkan. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun, dan tidak mengapa bagi kalian jika kalian ingin menikahi wanita-wanita tersebut
jika kalian membayar mahar-mahar mereka. Wala tumsiku bi ismil kawafir, dan janganlah kalian mempertahankan istri-istri kalian yang musyrikah. Ya, was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dzalikum hukmullahi yahkum bainahum wallahu alimun hakim. Jadi ayat ini berkaitan dengan sebagian wanita-wanita mukminah yang mereka kabur dari suami-suami mereka dan suami mereka musyrikin karena ingin menyelamatkan agama mereka. Ketika sampai di kota Madinah, orang-orang kafir nuntut agar dikembalikan. Akhirnya Nabi SAW enggan. Kenapa? Karena dalam perjanjian yang dikembalikan adalah jika yang kabur adalah laki-laki. Ternyata mereka wanita mukminah. Yang jadi masalah mereka punya suami. Mereka punya suami sehingga tentu tidak benar kalau mereka meninggalkan suami-suami mereka, maka ketika itu berlaku harus diputuskan hubungan pernikahan mereka. Harus diputuskan. Maka caranya bagaimana? Wanita ini dipertahankan di kota Madinah, kemudian kaum muslimin mengembalikan mahar-mahar yang telah dibayar oleh suami-suami mereka, dikembalikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum ma anfaqu, berikanlah kepada mereka apa yang telah mereka infakkan. Dikembalikan mahar-mahar mereka sehingga wanita-wanita ini terceraikan dari mereka atau terbatalkan pernikahan mereka karena suami-suami mereka musyrikin. Wanita-wanita mukminah. Dan kebiasaan para sahabat ketika mendapati para janda-janda yang mukminah, maka mereka segera menikahi. Maka mereka segera menikahi janda-janda tersebut. Dan ini kebiasaan para sahabat. Mereka punya kepekaan, tenggang rasa kepada wanita-wanita mukminah yang memerlukan bantuan, sehingga kemudian para sahabat segera menikahi wanita-wanita mukminah tersebut. Nah, ketika para sahabat menikahi wanita-wanita mukminah yang kabur dari suami-suami mereka yang kafir, maka Allah menyuruh untuk membayar mahar kembali, bayar mahar dan nikah ulang, bayar mahar dan nikahi mereka. Kemudian hukum baru muncul, kata Allah, wala tumsiku bi ismil kawafir, dan janganlah kalian para lelaki mempertahankan istri-istri kalian yang musyrikah. Oleh karenanya sebagian sahabat yang mereka memiliki istri-istri yang musyrikah di Mekah, mereka cerai. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab punya istri 2 di Mekah, kemudian Umar bin Khattab ceraikan mereka karena Allah telah mengatakan wala tumsiku bi ismil kawafir. Jangan pertahankan istri-istri kalian yang kafir. Taib. Ummu Kulthum ya, bintu Uqbah ya. Dia adalah wanita pertama awalu man hajara minan nisa ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, pertama yang berhijrah ke kota Madinah, dan dia tidak ada wanita Quraisyah yang meninggalkan kedua orang tuanya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tuanya musyrik kecuali Ummu Kulthum bintu Uqbah ya. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan ada kisah Abu Basir. Kita kemarin telah membahas tentang Abu Jandal putranya Suhail bin Amr yang dia kemarin telah kita sebutkan ketika dia kabur kemudian bawa tangannya terbelenggu, kemudian datang kepada Nabi dan para sahabat, ternyata disuruh kembalikan ke kota Mekah. Itu namanya Abu Jandal. Ada lagi seorang namanya Abu Basir. Abu Basir namanya Utbah bin Asid Ats-Tsaqafi ya. Dia juga adalah seorang muslim ya yang ditahan oleh orang musyrikin di kota Mekah. Akhirnya dia kabur. Berhasil melepaskan diri dari tahanan orang-orang Mekah, dan dia muslim. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia termasuk orang yang ditahan kemudian disiksa karena Islam di kota Mekah ya. Maka dia akhirnya lolos dan dia kabur ke kota Madinah. Ketika orang-orang musyrikin tahu bahwasanya dia kabur ke kota Madinah, maka ada seorang bernama Al-Akhnas bin Syuraik. Dia menulis surat kepada Rasulullah SAW agar mengembalikan Abu Basir, sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh Nabi SAW. Kalau ada yang kabur dari Mekah menuju Madinah harus dikembalikan. Ya. Kemudian surat tersebut dikirim bersama seorang kafir dari Bani Amir dan bersama budaknya. Ya, dua orang diutus membawa surat itu kepada Nabi agar membawa balik Abu Basir. Abu Basir sudah di Madinah. Ketika datang dua orang utusan tersebut membawa suratnya Akhnas bin Syuraik ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terpaksa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Abu Basir kepada mereka ya, karena Rasulullah sudah berjanji dalam perjanjian Hudaybiyah.
Abu Basir dikembalikan kepada dua orang tersebut. Abu Basir juga taat kepada Nabi SAW. Tatkala mereka bertiga berjalan, Abu Basir bersama dua orang ini, sampailah mereka ke Dzulhulaifah. Dzulhulaifah tahu tempat mikotnya kota Madinah yang orang sebut Bir Ali. Kemudian mereka mampir, mereka pun makan korma yang milik mereka. Ketika itu Abu Basir berkata kepada orang kafir yang menahannya ini, ya, dia berkata, "Wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyidan." Kata dia, "Wahai fulan, Masya Allah pedangmu ini bagus." Ya. Bagus. Lihat dong ya. Kemudian dia buka pedangnya, dia bilang, "Tentu pedangku ajal, wallahi innahu la jayyid." Kata orang kafir, "Demi Allah ini pedangku memang bagus." Ya. Aku sudah memakainya berulang-ulang, laqad jarrabtu tsumma jarrabtu. Dia pamer pedangnya. Kata Abu Basir, "Hari ini anzur, coba aku lihat pedangmu bagusnya kayak apa sih? Pengin sini kasihkan aku." Orang ini juga goblok, dia kasih kepada Abu Basir pedang tersebut. Ketika dia kasih Abu Basir pedang tersebut, maka dibunuhlah oleh Abu Basir, ya. Kemudian budaknya pun kabur. Kemudian Abu Basir pun kembali ke kota Madinah, ya. Kemudian dia pun datang dengan segera lari masuk ke dalam masjid sampai kerikil-kerikil tersenggol-senggol oleh dia karena sakingnya dia lari ke masjid. Maka Rasulullah SAW tatkala melihat dia, Rasulullah SAW berkata, "Laqad ra'a hadza dhu'ran." Ya. Kata Nabi, ini Abu Basir ini sedang ketakutan. Tatkala Abu Basir sampai kepada Nabi SAW, maka beliau berkata, "Qutila wallahi sahibihi wa inni la maqtul." Kata dia, orang yang bawa aku sudah terbunuh. Orang yang bawa aku sudah terbunuh. Dia yang bunuh tentunya, ya. Dan aku akan terbunuh pula. Ya. Maka Abu Basir berkata kepada Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, qad wallahi awfallahu dhimmatak, qad radattani ilaihim thumma anjani Allahu minhum." Ya Rasulullah, engkau telah menunaikan janjimu, kau telah kembalikan aku kepada mereka, tapi Allah telah menyelamatkan aku untuk balik dari mereka. Tetapi dia harus pergi, enggak mungkin Nabi SAW tahan dia di situ. Maka Nabi SAW berkata dengan perkataan yang dipahami oleh Abu Basir, kata Nabi SAW, "Waila ummihi mus'ira harbin law kana lahu ahad." Kata Nabi SAW, hebat ini orang, dia akan menyalakan api peperangan kalau dia bersama orang lain. Kalau ada satu orang yang sama dia. Ya. Maka ketika Abu Basir mendengar ini, dia merasa bahwasanya dia akan dikembalikan lagi kepada orang-orang musyrikin karena mereka akan cari dia lagi. Lebih baik dia kabur. Karena orang musyrikin datang lagi, Nabi pasti kembalikan karena Nabi sesuai dengan perjanjian. Akhirnya dia kabur, dia pergi ke daerah pantai. Ya. Kabur dari Madinah, kemudian dia pergi. Ya. Tidak ingin balik kota Madinah karena kalau dia balik kota Madinah akan didatangi oleh orang musyrikin Quraisy dan akan diambil lagi. Kemudian Abu Jandal yang pernah kita kisahkan, Abu Jandal yang dia lari kemudian terbelenggu kemudian disuruh kembalikan ke kota Mekah. Bagaimana kisahnya Abu Jandal? Jadi Abu Basir kabur ke pinggir pantai. Bagaimana Abu Jandal? Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Maka Abu Jandal radhiyallahu anhu juga berhasil kabur dari orang-orang Quraisy. Kemudian dia gabung dengan Abu Basir. Ya, dia gabung dengan Abu Basir. Kemudian tidak ada seorang pun yang kabur, yang Islam kabur dari kota Mekah kecuali gabung dengan mereka. Mereka tidak ke kota Madinah. Karena kalau mereka ke kota Madinah pasti dikembalikan kota Mekah. Jadi mereka kaburnya gabung sama Abu Basir. Jadi adalah Abu Basir, Abu Jandal, kemudian ada lagi yang Islam, kemudian gabung lagi sampailah mereka menjadi sekelompok pejuang yang bermarkas di pinggir pantai, ya. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada, ya, karena mereka dicari orang kafir Quraisy. Kalau mereka balik ke Madinah bakalan dikembalikan lagi kota Mekah. Jadi mereka bikin sekelompok orang-orang Islam di situ dan mereka mulai mencari gara-gara dengan orang-orang Quraisy. Setiap ada kafilah dagang orang-orang Quraisy yang lewat situ, ya, ingin pergi ke negeri Syam karena kalau pergi ke negeri Syam pasti lewat daerah Madinah. Ya. Maka Abu Jandal, Abu Basir dan teman-temannya kemudian menghadang, ya, kemudian membunuh mereka dan mengambil harta mereka. Terus begitu, kalau ada kafilah dagang datang, dihadang, kemudian dibunuh, diambil harta mereka. Akhirnya orang Quraisy bingung. Akhirnya mereka kirim surat kepada Nabi SAW.
Kemudian mereka mengingatkan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan Nabi tentang hak silaturahmi, ya. Kemudian mereka berkata, ini syarat yang sudah kami tetapkan, kalau ada orang Islam datang kota Madinah harus dikembalikan, kami batalkan syarat tersebut. Ya sudah, kalau orang Islam datang Madinah enggak usah kembalikan. Karena kalau ada yang datang pasti gabung sama Abu Basir dan Abu Jandal dan akan terjadi kekacauan karena mereka akan menghadang kafilah-kafilah dagang orang Quraisy. Ya. Faman kharaja minna ilaika faamsikhu, kata mereka, siapa yang keluar dari kami menuju engkau wahai Muhammad, tahan saja, enggak usah kembalikan. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah SAW segera tulis surat kepada Abu Basir, ya, dan kepada Abu Jandal radhiyallahu anhuma untuk segera datang ke kota Madinah bersama kawan-kawannya, sekelompok pejuang tadi, agar pulang semua ke kota Madinah karena orang-orang Quraisy sudah menggugurkan poin janji yang tadinya mereka pertahankan. Akhirnya datanglah surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Basir dan Abu Jandal. Ketika itu Abu Basir dalam kondisi sakaratul maut, lagi yahtadhir, yaitu akan meninggal dunia. Kemudian dia baca surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun meninggal setelah membaca surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun dikubur di tempat tersebut, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Jandal pun bersama kawan-kawannya pun datang ke kota Madinah. Dan inilah benar yang sudah Nabi ucapkan kepada Abu Jandal ketika dia bilang, "Ya kaum muslimin, bagaimana aku baru lari dari kota Mekah, kalian kembalikan aku lagi." Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia bersabar. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, kata Nabi, "Isbir wahtasib, fa inna Allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustata'afina farajan wa makhraja." Sabarlah sabarlah engkau wahai Abu Jandal, dan carilah pahala. Sungguhnya Allah akan memberikan bagi engkau dan bersama orang-orang yang kesulitan bersamamu, Allah akan berikan solusi dan jalan keluar. Taib, di antara peristiwa yang terjadi setelah perjanjian Al-Hudaybiyah, ini di masa perjanjian Hudaybiyah itu dari tahun ke-6 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah. Perjanjian terjadi sekitar 2 tahun. Karena nanti orang-orang sekutunya orang-orang Quraisy berkhianat. Nanti akan kita jelaskan sehingga terjadi perang atau Fatu Makkah, ya. Jadi tahun ke-6, tahun ke-7 sampai tahun ke-8 ini adalah masa perjanjian damai, ya, Hudnah atau Al-Hudaybiyah, ya. Orang disebut Al-Hudnah, disebut Al-Muddah, yaitu waktu perjanjian damai. Ketika perkara sudah tenang, ya, di kota Madinah, ya, Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW tidak tersibukkan dengan perang dan orang Quraisy karena itu musuh bebuyutan. Sekarang orang Quraisy lagi damai, lagi gencatan senjata. Mereka juga sibuk berdagang. Rasulullah SAW mulai terus melanjutkan dakwahnya. Maka Rasulullah SAW mendapatkan kesempatan yang pas untuk mulai berdakwah di luar Jazirah Arab. Maka Rasulullah SAW menulis surat-surat kepada raja-raja Arab dan raja-raja non-Arab, ya. Beliau tulis surat menyuruh mereka untuk masuk Islam. Rasulullah SAW kirim surat kepada Kisra. Kisra itu rajanya Persia. Rasulullah SAW kirim surat juga kepada Kaisar, rajanya Romawi. Rasulullah SAW kirim surat kepada Najasyi, rajanya Habasyah. Semua raja-raja Rasulullah SAW kirim surat, ya. Kemudian Rasulullah SAW kirim bersama utusan Nabi SAW untuk membawa surat tersebut. Ketika Rasulullah SAW sedang menulis surat, Rasulullah SAW ingin kirim surat, maka ada yang mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mereka, raja-raja tersebut, tidak akan menerima suratmu kecuali kalau ada stempelnya, ada khatam, ada cincin stempelnya, ya." Karena ini kebiasaan urfnya raja-raja di antara mereka. Jadi kalau resmi harus ada stempelnya. Maka Rasulullah SAW akhirnya pakai cincin. Cincin terbuat dari perak, tertulis Muhammad Rasulullah. Dan itu asal muasalnya kenapa Rasulullah SAW pakai cincin, ya. Anas bin Malik bercerita, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yaktuba ila rahtin aw unasin minal a'ajim." Rasulullah SAW ingin tulis surat kepada sekelompok raja-raja dari orang-orang Ajam non-Arab. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, "Innahum la yaqbaluna kitaban illa alaihi khatam." Ya Rasulullah, mereka tidak menerima suratmu kecuali kalau ada stempelnya. Maka Rasulullah SAW pun mengambil cincin terbuat dari perak, tulisannya Muhammadun Rasulullah, ya. Ya, cincin tersebut dipakai oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW meninggal, digantikan oleh Abu Bakar, dipakai oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
Ketika Abu Bakar radhiyallahu meninggal, dipakai lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab meninggal, dipakai oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian di masa pemerintahan Utsman suatu hari di sebuah sumur namanya Bi'ir Aris. Kemudian Utsman goyang-goyangkan cincinnya, tahu-tahu cincin tersebut jatuh ke dalam sumur. Kemudian Utsman menyuruh orang untuk mencari cincin tersebut. Dicari selama 3 hari, 3 malam tidak mendapatkan cincin tersebut. Akhirnya hilanglah cincin tersebut. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja, Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang spesial yang bisa menjadi juru bicaranya Nabi, karena mereka akan bertemu dengan orang-orang hebat yang akan menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Tidak sembarang orang yang dikirim oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW memilih orang-orang spesial dari para sahabat untuk membawa surat tersebut. Maka di antaranya Rasulullah SAW kirim surat kepada Raja Najasyi. Ya. Najasyi yang orang yang soleh namanya Ashamah. Ya. Najasyi itu lakop, gelar. Gelar yang kalau suatu negara ada yang namanya presiden, ada yang raja. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar bagi seluruh raja Mesir, namanya Fir'aun. Fir'aun sendiri punya nama tersendiri. Ramses lah apalah, tapi Fir'aun itu artinya raja Mesir. Najasyi artinya penguasa atau raja Habasyah. Kaisar artinya raja Romawi. Kisra artinya raja Persia. Seperti itu. Tapi mereka punya nama-nama tersendiri. Tapi intinya Najasyi itu bukan nama. Najasyi itu gelar, maksudnya raja Habasyah. Najasyi ini namanya, yang saleh ini namanya Ashamah. Namanya Ashamah. Yang dia masuk Islam karena mendengar dakwah dari Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam tentang Nabi Isa alaihissalam dan dia Nasrani, maka dia pun menangis sehingga air matanya membasahi jenggotnya, ya. Dia Ashamah. Dan dialah yang pertama surat dikirim oleh Nabi kepada Najasyi. Nabi kirim surat melalui seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Kemudian Rasulullah SAW juga mengirim pesan kepada Raja Najasyi. Ya. Yang pertama, salah satunya untuk menikahkan Nabi SAW dengan Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Itu Ramlah, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan bin Harb. Ya, bin Harb. Kita tahu bahwasanya Ummu Habibah termasuk wanita yang pertama berhijrah ke Habasyah. Dia berhijrah bersama suaminya Ubaidillah bin Jahshin. Ubaidillah bin Jahshin saudaranya Zainab bintu Jahshin, saudaranya Abdullah bin Jahshin. Kemudian suaminya meninggal dunia. Dalam sebagian hadis dhaif menyebutkan bahwasanya suaminya Ubaidillah bin Jahshin akhirnya tanassar, masuk Nasrani. Ya, masuk Nasrani ketika dia sampai di Habasyah dia masuk Nasrani, akhirnya dia meninggal. Tetapi ini dibantah oleh para ulama al-muhaqqiqun, para peneliti. Mereka mengatakan bahwasanya sanad-sanad yang mengatakan bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin murtad masuk Nasrani ini tidak benar, sanadnya dhaif. Yang benar dia meninggal dalam kondisi muslim. Dan Nabi SAW tahu Ummu Habibah dalam kondisi susah, maka Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyuruh surat isinya mengajak Najasyi untuk masuk Islam. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia berkata, dia dahulu adalah istri dari Ubaidillah bin Jahshin, ya. Dan mereka berdua berhijrah ke Najasyi. Kemudian Ubaidillah suaminya meninggal dunia. Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah. Padahal Ummu Habibah lokasinya bukan lagi di Madinah, bukan di Mekah, lagi sedang di Habasyah, ya. Najasyi yang menikahkan. Rasulullah minta kepada Najasyi sebagai wakil Nabi untuk menikahkan Nabi dengan Ummu Habibah. Ya. Dan Najasyi baik, ya. Dia menikahkan Nabi dengan Ummu Habibah. Padahal dia seorang raja Habasyah. Kemudian Najasyi memberikan mahar untuk Ummu Habibah. Luar biasanya baik raja ini. Dia memberikan 4.000 dirham, ya, kepada Ummu Habibah. Ya, kemudian dikirimkanlah kepada Rasulullah SAW bersama Syurahbil bin Hasanah.
dan semua urusan diatur oleh Najasyi, ya. Dan Rasulullah SAW tidak mengirim apapun. Semua yang dilakukan atau persiapan pernikahan semua dilakukan oleh Najasyi. Tapi apa surat Najasyi Rasulullah SAW kepada Najasyi? Ya. Isinya Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Rasulillah ila Najasyi al-Asham azimil Habasyah. Bismillahirrahmanirrahim, inilah surat dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, namanya Al-Asham, penguasa Habasyah. Rasulullah SAW menyebutkan gelarnya Azimil Habasyah, yaitu dia orang yang diagungkan di Habasyah. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya, Rasulullah tidak mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, karena dia belum masuk Islam. Maka Rasulullah memberi salam dengan salam yang salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Kalau ikut petunjuk kena salam, kalau enggak kena salam. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasulih, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lam yattakhidz sahibatan wala waladan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya istri dan tidak punya anak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Adu'uka bi ayatillah, aku menyuruh engkau dengan seruan Allah, fa inni ana rasulullah fa aslim taslam. Aku ini adalah utusan Allah, maka masuk Islamlah engkau wahai Najasyi dan kau akan selamat. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Maka Nabi tuliskan, katakanlah firman Allah, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu tidaklah kita menyembah kecuali Allah semata, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali, dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fa in abaita, kalau kau tidak mau masuk Islam wahai Najasyi, fa alaika ithmun nasara min qaumika, maka dosa Nasara semua kau yang tanggung dari kaummu. Ya, dosa Nasara Habasyah kau akan tanggung dosa mereka. Tatkala sampai surat Nabi kepada Najasyi, dibacakan kepada Najasyi, ya, maka dia pun perhatikan, ya, kemudian dia pun turun dari singgasananya, kemudian dia duduk di atas tanah dengan penuh tawadhu, ya, dengan penuh tawadhu, kemudian dia masuk Islam, kemudian bersyahadah dengan syahadatain, kemudian dia berkata, laula ma ana fihi minal mulki wa ma tahammaltu min amrin nas la ataituhu hatta ahmilana alaihi. Kata Najasyi dengan penuh tawadhu, dia duduk di atas tanah, tidak lagi di singgasananya, dia mengatakan, kalau bukan aku ini punya urusan kerajaan, kalau bukan tanggung jawabku terhadap urusan masyarakatku, sungguh aku akan benar-benar datang menemui Rasulullah SAW dan aku akan membawa sendalnya. Kemudian Najasyi menulis surat balik kepada Rasulullah SAW, di mana beliau membenarkan Rasulullah SAW dan masuk Islam, membenarkan Rasulullah SAW. Ya. Baik. Bahkan Najasyi mengirim hadiah kepada Nabi SAW, ya. Di antaranya perhiasan dari Najasyi, ya. Najasyi memberi hadiah kepada Nabi SAW. Di situ ada cincin dari emas, di situ ada dan ada ukiran Habasyah, ya. Maka Nabi SAW demikian juga, kemudian Nabi SAW tidak mengambil cincin emas tersebut. Kemudian Nabi memanggil Umamah binti Abil As, itu cucunya yaitu putrinya Zainab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tahalli bihadhihi ya bunayya, wahai putriku, wahai cucuku, berhiaslah dengan cincin ini. Najasyi radhiyallahu anhu meninggal, ya, pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi dia sempat masuk Islam selama 2 tahun, ya. Nanti akan ada penjelasannya, tapi intinya dia meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW pun ketika Najasyi meninggal, Rasulullah SAW kabarkan kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, matal yawma rajulun salihun. Telah meninggal pada hari ini seorang laki yang saleh. Faqumu fasallu ala akhikum, maka bangkitlah dan salatlah terhadap saudara kalian, Ashama, yaitu Ashama itu Najasyi. Wastaghfiru lahu, dan mohonkanlah ampunan baginya.
maka Rasulullah SAW pun sholat dengan sholat gaib. Inilah disyariatkan sholat gaib, kemudian khilaf di kalangan para ulama. Kapan disyariat sholat gaib? Ada beberapa pendapat ya, namun yang benar, wallahu a'lam bishawab ya, pendapat yang kuat mengkerucut pada dua, yaitu boleh disyariatkan sholat gaib kepada orang yang belum disolatkan. Dan Najasyi kemungkinan besar belum disolatkan karena dia di Habasyah dan dia meninggal di tengah kaumnya dan kaumnya semuanya Nasara. Tidak ada yang menyolatkan dia sehingga Nabi menyolatkannya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Najasyi kenapa disolatkan? Karena dia salah seorang yang memiliki jasa bagi Islam. Ya. Dia telah menolong para sahabat yang berhijrah dan dia masuk Islam dan dia memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Jasanya besar kepada kaum muslimin terutama di awal-awal dakwah Nabi SAW ketika kaum muslimin dalam kondisi sulit di kota Mekah. Kemudian mereka berhijrah ke negeri Habasyah dan Najasyi menyambut mereka dan beri keamanan kepada mereka karena dia punya jasa besar terhadap Islam, maka boleh disolatkan gaib. Ini pendapat yang diambil oleh selama saya di Arab Saudi yang dipraktikkan ini. Kalau ada orang soleh atau orang punya jasa besar meninggal, maka imam di Masjid Nabawi solat gaib biasanya. Biasanya solat gaib. Pendapat dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah taala bahwasanya tidak disolatkan gaib kecuali kepada orang yang belum disolatkan. Misalnya ada seorang meninggal di tengah keluarganya yang mungkin langsung dikubur, misalnya dikubur bahkan mungkin dengan tradisi agama keluarganya dan kita tahu dia muslim, maka kita boleh salat gaib ya. Ketika Najasyi Ashama meninggal dunia, maka diganti dengan Najasyi yang lain ya. Najasyi yang lain ya. Bukan Najasyi yang pertama ya. Tapi kemudian di antara surat yang dikirim oleh Nabi SAW adalah surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Herakl atau Heraklius, Raja Romawi. Heraklius Raja Romawi. Dan Rasulullah SAW mengirim surat tersebut melalui utusannya itu Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini seorang yang sering Malaikat Jibril menjelma jadi dia. Kalau Malaikat Jibril ingin menjelma jadi manusia, biasanya menjelma menjadi Dihya Al-Kalbi. Dikirimlah surat lewat Dihya Al-Kalbi kepada Heraklius, Raja Romawi. Dan Rasulullah SAW menyuruhnya untuk masuk Islam. Ya. Kemudian juga disuruh agar surat tersebut, ada surat yang lain pula, dua, agar Heraklius menyampaikan kepada Kaisar. Kaisar sepertinya raja yang lebih tinggi lagi. Ya. Maka dikirimlah surat tersebut kepada Heraklius. Ya. Adapun berita tentang Heraklius atau Herakl, dia pernah bernazar, ya, kalau Romawi menang melawan Persia dan ternyata menang, dia akan jalan kaki tanpa memakai sendal menuju Konstantinopel, ya. Dari Konstantinopel kepada Baitul Maqdis, ya. Dia nazarnya seperti itu, jalan kaki tanpa sendal dari Konstantinia, yaitu Konstantinopel, kepada Baitul Maqdis. Tatkala Romawi menang melawan Persia, maka dia pun keluar berjalan kaki ya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka menang Nasara dan Nasara menyembah Allah tapi berbuat kesyirikan, menyembah Nabi Isa juga. Karena Allah telah menangkan mereka melawan Persia dan dia berjalan kaki menuju Baitul Maqdis untuk salat di situ ya. Kemudian tatkala dia sampai di sana, kemudian dia pun sholat di sana, dia bertemu dengan pembesar-pembesarnya, ya, orang-orang mulia di kalangan Romawi. Namun hari itu asbah yauman khabithan nafs, jiwanya tidak enak, sedih, dia gelisah, entah apa yang terjadi, dia gelisah. Kemudian dia berkata, teman-temannya berkata, pembesar-pembesar Romawi berkata, qad istankarna hay'ataka, wahai Heraklius, wahai raja, kami heran melihat kondisimu, ya. Dan Heraklius ini adalah Hazza, dia Nasrani tapi dia dukun, dia suka ngeramal, suka ngelihat bintang-bintang dan dia ngeramal. Mereka bertanya, kenapa engkau kelihatan gelisah wahai Raja Heraklius? Dia berkata, inni ra'aitul lailata hina nadhartu fin nujum mulkal khatan qad zahar, ya. Aku melihat di bintang-bintang, ramalanku menunjukkan bahwasanya raja orang-orang yang dikhitan ya sudah muncul. Faman yahtatinu min hadhil ummah? Di antara umat ini yang khitan siapa? Yang sunat. Mereka tahu hanya Bani Israel yang sunat. Mereka tidak tahu ada
umat lain yang sunat. Maka pembesar-besarnya berkata, laisa yakhtatinu ilal yahud. Tidak ada yang sunat kecuali orang Yahudi. Jangan khawatir wahai Heraklius, jangan khawatir sama Yahudi. Tinggal kau tulis surat kepada kami, ya kami akan bunuh mereka semua orang Yahudi. Jangan khawatir. Jadi mereka menyangka yang disunat cuma orang Yahudi. Ya. Tatkala mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba ada seorang utusan dikirim oleh Raja Ghassan. Raja Ghassan ini Mesir, dari kabilah Ghassan, tapi dia loyalnya kepada Heraklius dan dia Nasrani juga. Dan Raja Ghassan ini, yaitu dia tinggalnya antara Madinah dengan Syam, ya. Maka dia mengirim surat mengirim orang ini kepada Raja Heraklius untuk menyampaikan tentang kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka di antara para raja sering menyampaikan kabar-kabar di antara mereka, apalagi Raja Ghassan ini Nasrani, ya. Kemudian Heraklius berkata, ya, coba lihat orang yang dikirim sama Raja Ghassan tersebut, utusannya. Dia disunat enggak? Akhirnya mereka periksa, ternyata dia disunat. Ya. Mereka bilang dia disunat. Ternyata orang Arab juga disunat. Heraklius bertanya, hum yakhtatinun? Orang Arab juga disunat. Ya. Hadza wallahi alladhi urid. Ya. Inilah yang diperlihatkan bagiku bahwasanya ternyata orang Arab disunat, ya. Jadi maka Heraklius sudah dengar kabar ada seorang nabi, karena Raja Ghassan tadi kabarkan bahwasanya di Madinah ada seorang Arab bukan Bani Israel yang menyuruhkan dirinya bahwasanya dia seorang Rasulullah. Kemudian Heraklius sudah ngeramal dengan melihat bintang bahwasanya memang benar telah muncul seorang raja dari Arab, ya, artinya penguasa dari Arab, ya. Maka dalam kondisi demikian dia kirim surat kepada temannya yang setara dengan dia masalah ilmu, ya, yang punya kabar tentang kabar-kabar orang-orang terdahulu akan muncul seorang nabi terakhir. Maka dia tulis surat, dia jelaskan tentang kondisi Rasulullah SAW, dia kirim surat kepada temannya di kota lain yang namanya kota Rumiyah, ya, dia kirim surat. Tidak lama kemudian datanglah utusan yang bawa surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang surat, kemudian Heraklius berkata, tapi belum dia baca surat tersebut. Dia berkata, cari orang yang datang dari kaumnya Rasul tersebut. Ya. Kita ingin tanya lebih jauh tentang Rasul tersebut. Ketika itu Abu Sufyan radhiyallahu anhu masih kafir ketika itu, dia sedang bersama kelompoknya atau bersama rombongannya sedang berdagang, ya, di negeri Syam, ya. Maka kemudian Heraklius mengutus pasukannya untuk mencari orang-orang dari Quraisy yang sekampung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu di masa perjanjian Hudaybiyah. Dan akhirnya mereka pun dipanggil. Abu Sufyan bercerita. Tentu cerita ketika dia sudah Islam, dia meriwayatkan kisahnya. Kami pun dipanggil, fa'dukhilna alaihi, kami pun dimasukkan bertemu dengan Heraklius. Sementara dia sedang duduk di atas singgasananya dan dia pakai taj, itu pakai mahkota, ya. Di sekitarnya Udama Ar-Rum, di sekelilingnya ada orang-orang pembesar Romawi. Kemudian dia panggil penterjemah. Kemudian dia berkata, tanyakan kepada mereka. Ini gerombolan atau rombongan dari Mekah. Siapa di antara mereka yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Maka Abu Sufyan berkata, saya yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad. Maka Heraklius bertanya, apa hubungan nasabmu dengan Muhammad, dengan nabi tersebut? Kata Abu Sufyan, huwa ibnu ammi, dia adalah putra dari pamanku. Maksudnya mereka satu kakek. Jadi Abu Sufyan dan Nabi SAW ini ketemu di Abdul Manaf, ya. Karena Rasulullah SAW bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. Jadi kakek keempat, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ketemunya di Abdi Manaf. Jadi mereka satu kakek. Maka nasab yang paling dekat di antara rombongan tersebut adalah
Abu Sufyan. Sama-sama Quraisy dan nasabnya dekat. Kakek keempatnya sama. Kemudian Heraklius berkata, dekatkan Abu Sufyan kepadaku. Kemudian dia bilang, yang lainnya di belakang Abu Sufyan. Kemudian dia bilang sama penterjemahnya, sampaikan kepada teman-temannya Abu Sufyan. Kalau dia bohong, kasih tahu. Ya. Kalau dia bohong, kasih tahu. Saya akan bertanya kepada dia tentang, diinterogasi, tentang Nabi tersebut. Kalau dia bohong, kasih tahu dia bohong. Kata Abu Sufyan, demi Allah kalau bukan rasa malu, khawatir teman-temanku bilang aku bohong, saya akan dusta atas nama Muhammad. Saya akan bohongi tentang kabar-kabar tentang Muhammad. Tetapi aku malu, jangan sampai akhirnya kedustaan ini tersebar di Mekah bahwasanya Abu Sufyan dusta. Ya. Akhirnya aku pun jujur. Ya. Maka Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana nasab lelaki ini? Maksudnya nasab Nabi SAW. Kata Abu Sufyan, huwa fina dhu nasab. Orang ini nasabnya tinggi. Kemudian Heraklius bertanya, fahal qala hadzal qawla minkum ahadun qad qablahu? Apakah sebelum dia pernah ada yang ngaku nabi sebelum Muhammad? Ada yang ngaku nabi enggak sebelum Muhammad? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Apakah ayah-ayahnya Muhammad ini ada yang jadi raja? Kata Abu Sufyan, enggak ada. Memang enggak ada raja. Yang ngikuti dia, Abu Heraklius bertanya lagi, yang ngikuti Muhammad ini adalah pembesar-pembesar Quraisy atau orang-orang miskin di antara mereka? Kata Abu Sufyan, yang ikut orang-orang miskin. Heraklius bertanya lagi, apakah jumlah mereka bertambah ataukah berkurang? Kata Abu Sufyan, semakin bertambah. Kemudian Heraklius berkata, apakah ada salah seorang dari pengikutnya yang murtad gara-gara benci dengan agamanya? Gara-gara benci dengan agamanya setelah masuk Islam? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Heraklius bertanya lagi, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia ngaku sebagai nabi? Kata Abu Sufyan, tidak pernah kami menuduh dia dusta sebelum dia ngaku sebagai nabi. Heraklius bertanya lagi, apakah ini Muhammad pernah berkhianat? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Tidak pernah dia berkhianat. Tetapi kita sekarang dalam masa perjanjian Hudaybiyah. Saya tidak tahu dia berkhianat atau tidak. Ini kata Abu Sufyan, saya tidak menemukan celah untuk mencela Muhammad Rasulullah SAW kecuali perkataan ini. Saya ingin buat keraguan kepada Heraklius. Ketika ditanya, Heraklius bertanya sama dia, apakah Muhammad pernah berkhianat dalam perjanjian? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Tapi kita sekarang sedang perjanjian sama dia, saya tidak tahu dia berkhianat atau tidak. Apa yang akan dilakukan di kemudian hari? Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Kata Abu Sufyan, iya, kami berperang dengannya. Bagaimana peperangan kalian dengan mereka, dengan dia? Kata Heraklius, kata Abu Sufyan, al-harbu bainana bainahu sijal. Peperangan antara kami dengan dia sijal, itu terkadang kami menang, terkadang dia kalah. Heraklius bertanya lagi, harus orang pintar ya. Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Kata Abu Sufyan, Muhammad memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Dan Muhammad melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Dan Muhammad memerintahkan kami untuk salat, untuk jujur, untuk menjaga akhlak dan untuk menyambung silaturahmi. Lihat, Abu Sufyan jujur. Inilah intisari dakwah Nabi. Tauhid, jangan syirik, jangan menyembah sembah nenek moyang, salat, akhlak mulia, jujur, sambung silaturahmi. Kemudian Heraklius menjelaskan kepada penterjemahnya, ya. Jelaskan kepada Abu Sufyan. Ya. Aku bertanya kepada engkau tentang nasabnya, dan engkau Abu Sufyan berkata Muhammad itu nasabnya tinggi. Demikianlah para rasul, mereka diutus pada nasab yang tinggi. Heraklius menjelaskan. Kenapa dia pertanyaan tersebut? Dia jelaskan kenapa dia tanya 1, 2, 3, 4 A sampai Z. Dia tanya kenapa? Karena itu pertanyaan tersebut untuk mengetahui itu nabi atau bukan. Ini menunjukkan Heraklius cerdas dan dia pintar dan dia tahu kriteria seorang nabi. Dia tahu nabi terakhir ada sifat-sifatnya. Kemudian dia jelaskan lagi. Aku bertanya kepada engkau, wahai Abu Sufyan, ya, apakah ada yang pernah ngaku nabi sebelum Muhammad? Dan kau berkata tidak ada. Ya, aku berkata seandainya kalau sebelum Muhammad ada orang ngaku sebagai nabi, maka Muhammad ini hanya ikut-ikutan saja. Terus aku bertanya kepada engkau lagi wahai Abu Sufyan. Aku bertanya, apakah nenek moyangnya ada yang pernah jadi raja? Engkau bilang tidak ada. Maka aku jelaskan wahai Abu Sufyan, seandainya bapaknya ada yang pernah jadi raja, tentu Muhammad ini hanya ingin merebut kembali singgasana bapaknya atau kakeknya.
Dan aku bertanya kepada engkau juga Abu Sufyan, apakah kalian pernah menuduhnya berdosa sebelum dia ngaku sebagai nabi? Dan engkau jawab, tidak pernah. Maka aku tahu kalau seorang nabi, dia saja tidak berani berdusta atas nama manusia, apalagi berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin. Dan aku bertanya kepada engkau, apakah pengikutnya adalah pembesar-pembesar orang-orang Arab di sana, ataukah orang-orang yang miskin-miskin, yang lemah? Dan engkau menjawab pengikutnya adalah orang-orang lemah. Kata Heraklius, demikianlah hum atba'ur rusul, demikianlah pengikut para rasul, rata-rata orang-orang miskin-miskin. Aku bertanya kepada engkau juga, apakah mereka jumlahnya bertambah atau berkurang? Dan engkau berkata bahwasanya jumlah mereka bertambah. Demikianlah iman terus bertambah sampai sempurna. Dan aku bertanya kepada engkau, apakah ada salah seorang dari pengikut Muhammad yang kemudian murtad gara-gara benci kepada agama Muhammad setelah dia masuk dalam Islam? Engkau jawab tidak ada. Demikianlah iman jika telah merasuk ke dalam hati. Aku bertanya kepada engkau, apakah kalian pernah memeranginya? Dan engkau menjawab, kalian telah memeranginya. Dan peperangan di antara kalian, wahai Abu Sufyan, dengan Muhammad adalah sijal, silih berganti, terkadang kalian menang, terkadang dia menang. Ya, demikianlah para rasul, mereka juga diuji, terkadang kalah. Tsumma takunu lahumul aqibah, tetapi kemenangan ujungnya adalah milik mereka. Aku tanya kepada kalian, kepada engkau wahai Abu Sufyan, apa yang diperintahkan oleh Muhammad? Engkau menjawab, dia memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan. Dan dia melarang kalian untuk beribadah kepada berhala. Dan dia memerintahkan kalian untuk salat, untuk jujur dan untuk berakhlak mulia. Kemudian Heraklius berkata, kesimpulan. Setelah interogasi kepada Abu Sufyan, dia berkata, fa in kana ma taqulu haqqan, wahai Abu Sufyan, kalau ternyata yang kau ucapkan itu benar, fasayamliku mawdi'a qadamai hataini, dia akan menguasai singgasanaku ini. Kalau dia benar, dia akan menguasai tempat kedua kaki ini, dia akan menguasai singgasanaku ini. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij, aku sudah tahu dia bakalan keluar. Walam akun adhunnuhu annahu minkum, tapi saya tidak duga ternyata nabi terakhir tersebut berasal dari kalian. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi, perhatikan kata Heraklius, kalau aku tahu aku bisa sampai kepada dia, la tajashamtu liqa'ahu, maka aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bertemu dengan dia. Walau kuntu indahu, kalau aku berada di sisi Muhammad, la ghasaltu an qadamaihi, aku akan mencuci kedua kakinya. Wala yablughanna mulkuhu ma tahta qadamayya, sungguh kekuasaannya akan sampai kepada singgasanaku. Kemudian Heraklius bilang, mana surat dari Muhammad? Dibawalah surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW. Apa isinya? Yang dibawa oleh Dihya Al-Kalbi. Kemudian dibaca kepada Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullah wa Rasulih ila Herakl azimir Rum. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Kemudian daripada itu aku menyuruh engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau Heraklius, kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan kau pahala 2 kali. Pahalamu sebagai Nasrani kalau kau masuk Islam, dan pahalamu sebagai Muslim. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan kau pahala 2 kali. Tapi Rasulullah berkata, ini targhib wa tarhib, ini targhib. Kalau kau masuk Islam dapat 2 pahala. Fa in tawallait, kalau kau berpaling wahai Heraklius, fa inna 'alaika itsmul arisiyin, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ancaman. Kalau kau berpaling tidak masuk Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Qul ya ahlal kitab, dan ini bantahan ya ikhwan, bantahan yang paling telak kepada orang liberal yang mengatakan semua agama masuk surga. Kalau semua agama masuk surga, ngapain Nabi pusing-pusing kirim surat kepada Heraklius? Terus apa yang ngancam-ngancam lagi? Kalau kau tidak masuk Islam, kau tanggung dosa rakyatmu. Ini bantahan paling telak kepada Nabi dalam Sahih Bukhari. Kalau semua agama benar, ngapain Nabi berdakwah hanya buang-buang energi? Semua sudah benar kok, semua masuk Islam, ngapain Nabi ceramah sana ceramah sini, ngapain? Ngapain tulis surat sampai ngancam-ngancam? Ya. Ngapain? Kenapa Nabi buat demikian? Karena mereka di atas kesesatan dan mereka akan masuk neraka. Maka Nabi ingatkan mereka. Kata Nabi SAW, fa in tawallait, kalau kau berpaling wahai Heraklius, fa inna 'alaika itsmul arisiyin, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illa Allah, dan seterusnya. Kemudian firman Allah, wahai ahlul kitab, kemarilah menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa kalimat yang sama tersebut?
Janganlah kita menyembah kecuali Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Jangan sampai sebagian kita mengangkat sebagian yang lain sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Jangan angkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Jangan angkat Uzair sebagai anak Allah. Dan jangan angkat pendeta-pendeta yang bisa merubah-rubah isi kitab suci. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jangan. Tatkala dibacakan surat Nabi SAW terhadap Heraklius, ihtazza wa ta'athar, gemetar Heraklius. Dan dia terpengaruh dengan surat tersebut. Gemetar. Ketika kata Abu Sufyan hadir di situ, Abu Sufyan cerita, dibacakan surat tersebut di depan Abu Sufyan belum pulang. Dia masih dengar, dia melihat kejadian, ya. Tatkala kata Abu Sufyan, falamma qala maqal wa faraga min qira'atil kitab. Tatkala Abu Sufyan tadi sudah bilang apa yang dia ucapkan, dia sudah bilang, seandainya saya bisa ketemu dia, sungguhnya Muhammad itu akan menguasai tahtaku. Ya, saya sudah tahu Nabi akan muncul. Saya tidak duga Nabi tersebut dari Arab. Saya kira dari Bani Israel. Ya, kalau saya bisa ketemu dengan dia, saya akan ketemu dengan dia. Kalau saya ada di sisinya, saya akan cuci kedua kakinya, akan berkhidmat kepada dia. Ketika dibacakan surat tersebut, Heraklius gemetar, maka kasura indahu sakhab. Maka terjadi suara keributan. Karena Heraklius ngerti, tetapi punggawa-punggawanya, pengawal-pengawalnya, pembesar-pembesarnya tidak mau. Wartafa'atil aswat. Teriakan-teriakan. Wa ukhrijna, dan kami pun dikeluarkan. Kata Abu Sufyan, ketika kami dikeluarkan, aku berkata kepada kawan-kawanku, laqad amira amru ibni Abi Kabsyah. Sungguh besar ini urusannya, perkaranya Ibnu Abi Kabsyah, maksudnya Muhammad. Ini Muhammad ternyata urusannya besar ini. Sampai diakui oleh Heraklius, raja Romawi, bukan raja raja Romawi. Innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar. Bayangkan rajanya orang-orang pirang, orang-orang bule takut sama dia. Rajanya orang-orang bule takut sama Muhammad. Ya. Fama ziltu muqinan annahu sayadhhar, kata Abu Sufyan, aku terus semenjak itu aku yakin Muhammad ini akan menang hatta adakhalahu alayhi al-Islam, sampai akhirnya Islam, Allah masukkan Islam dalam dadaku. Nanti dia masuk Islam akhirnya Abu Sufyan. Kemudian Heraklius pergi ke Hims, ke kota Hims. Ya. Kemudian dia belum sampai ke Hims, tiba-tiba datang surat dari temannya, Rumiyah, yang tinggal di Rumiyah, yang juga orang alim seperti dia. Dari temannya yang tinggal di Rumiyah. Yang tadi Heraklius tanya kepada dia, bagaimana menurutmu tentang kondisi laki-laki nama Muhammad gini. Ternyata temannya tersebut yang juga orang alim setuju bahwasanya memang kita harus beriman dengan orang ini. Ya, bahwasanya ini nabi yang benar. Ya. Maka akhirnya Heraklius pun mengumpulkan pembesar-pembesarnya di Daskar. Daskar suatu semacam istana kecil dan di sampingnya banyak rumah-rumah, ya. Di sampingnya ada rumah-rumah, ya. Itu di kota Hims. Kemudian semua rumah-rumah ditutup, orang-orang dikeluarkan, ya, kayaknya dalam suatu arena tapi di pagarnya ditutup, kemudian dia berada di atas. Thumma tala'a faqal, kemudian dia keluar di atas, dia berkata, ya. Kata Ibnu Hajar, dia khawatir kalau dia bicara di depan mereka, khawatir mereka tidak setuju, akhirnya mereka bisa bunuh dia, dianggap murtad. Maka dia di atas, orang-orang di bawah rakyatnya, kemudian dia bicara, dia berkata, ya ma'syarar Rum, wahai orang-orang Romawi sekalian, hal lakum fil falahi wa rusdi wa an yathbuta mulkukum fatubayyi'u hadzan nabiyya. Maukah kalian, wahai orang-orang Romawi sekalian, maukah kalian mendapatkan keberuntungan dan rusd, yaitu kebenaran, dan kalian ingin agar kerajaan kalian tetap kokoh? Caranya bagaimana? Baiatlah terhadap nabi ini. Dia suruh masuk Islam, ngajak masuk Islam. Fahasu haisata humurin, ya. Ternyata, ya, mereka ketika mendengar disuruh masuk Islam, suruh beriman kepada Muhammad, mereka gelisah, kabur sana sini, pingin kabur. Seperti himar yang bingung, ya. Mereka pergi menuju pintu-pintu, ternyata pintunya pada ditutup. Tatkala Heraklius melihat rakyatnya tidak bakalan masuk Islam, dia sudah putus asa.
dan dia khawatir ya mereka akan merebut singgasana dari dirinya, maka dia berkata, "Rudduhum alayya, wahai anak buahku, panggil mereka rakyatku kembali ke sini." Kemudian dia berkata, "Inni qultu maqalati anifan." Aku tadi ngomong tadi itu hanya untuk nguji kalian, ingin tahu bagaimana kokohnya agama kalian. Ya. Dan aku telah lihat kalian ternyata apa yang aku sukai. Ya, dia munafik ya. Fasajadu lahu wa radu anhu, akhirnya mereka sujud kepada Heraklius. Kemudian Heraklius, ya dia sebenarnya tahu Nabi benar ya, tapi gimana? Mau dia masuk Islam ditinggal nanti. Akhirnya dia memuliakan Dihya al-Kalbi, utusan Nabi dia muliakan. Kemudian dia berkata, sampaikan kepada Rasulullah, saya ini Muslim. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan para ulama khilaf, Heraklius ini Muslim atau tidak? Karena dia membenarkan, cuma dia takut kerajaannya diambil. Ya. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Herakl li Rasulillah. Heraklius berkata kepada utusan Rasulullah itu Dihya al-Kalbi, "Qad tara anni khaifun ala mamlakati." Kau kan sudah lihat apa yang terjadi. Aku khawatir kerajaanku diambil. Ya. Kemudian dia kirim surat kepada Nabi, dia mengatakan anni muslim, sungguhnya aku muslim. Kemudian dia kirim dananir, dia kirim uang-uang emas. Maka Rasulullah SAW ketika membaca suratnya, Rasulullah SAW berkata, "Kadzaba aduwullah." Dia dusta, musuh Allah. Laisa bimuslim, dia bukan muslim. Wa huwa ala nasraniyah, dia di atas agama Nasraniyah. Ya, kemudian Rasulullah SAW bagi dinar-dinar tersebut kepada para sahabat. Ya, intinya Heraklius kafir ya. Rasulullah mengatakan dia dusta. Dan ini diriwayatkan sanad yang sahih dalam Sahih Ibnu Hibban. Di antara bukti bahwasanya dia dusta, buktinya ketika terjadi perang setelah itu ya, perang Mu'tah, pasukan yang memerangi pasukannya Nabi, siapa yang menyiapkan? Heraklius. Ya. Nanti perang-perang berikutnya ada perang kemudian perang Yarmuk dan seluruhnya Heraklius yang menyiapkan. Berarti menunjukkan dia ini meskipun hatinya beriman, tapi ternyata dia lebih memuliakan, lebih ingin menyelamatkan dunianya, kerajaannya daripada beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan tentang surat-surat yang Rasulullah SAW kirimkan kepada raja-raja yang lain. Demikian saja kajian kita kepada jamaah Masjid Tarbiyah. Apa yang saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.